Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani, NIM J1D017002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran dan pendekatan kritik sastra. Perkembangan sastra di Indonesia saat ini sangatlah pesat, terbukti dari karya-karya sastra yang dihasilkan hingga sekarang. Sastra selalu berkembang dan perkembangannya itu ditandai dengan adanya periode-periode atau angkatan-angkatan. Dan yang paling utama adalah ilmu-ilmu sastra itu sendiri ikut berkembang. Salah satu ilmu sastra yang berkembang adalah ilmu tentang kritik sastra. Dari sebuah ilmu sastra, muncullah perbedaan-perbedaan dan pandangan yang berbeda tentang bagaimana menilai sebuah karya sastra. Hingga muncullah aliran-aliran dan pendekatan-pendekatan yang membedakan dari segi manakah sastra itu dinilai, serta dilihat kekurangan dan kelebihan sebuah hasil karya sastra tersebut. Akan saya jelaskan tentang sebuah aliran maupun pendekatan dalam kritik sastra dapat saja diikuti sebagai sebuah kesepahaman. Jadi itu pendekatan dan aliran sastra itu sama aja dari kepahaman dan juga ditolak dalam bentuk klarifikasi maupun penegasan. Dengan demikian, kehadiran ragam aliran dan pendekatan kritik sastra merupakan sebuah keterbukaan pengetahuan. Jadi itu pengetahuan dari kritik sastra itu sangat luas sekali yang perlu untuk disikapi. Itu memegang peran yang cukup penting. Yang pertama yaitu seorang pengamat sastra. Nah, pengamat sastra itu tuh contohnya orang yang sedang mengamat dalam karya sastra, itu contohnya. Terus peneliti sastra. Nah, peneliti sastra itu berarti yang sastra yang ditemukan oleh siapa, seperti itu. Ataupun kritikus sastra atau mengkritik sebuah karya sastra yang akan terlebih dahulu menggunakan pendekatan sastra untuk melihat karya sastra yang akan dikaji. Kan karya sastra itu kan juga perlu dikaji ya, nggak cuma yang lainnya. Karya sastra itu dikaji yang pertama dari tulisannya, dari bahasanya, dan lain sebagainya. Dan pendekatan ini sebagai awal dengan dalam melihat karya sastra sebelum menggunakan metode, teori, atau bentuk kajian yang lainnya. Kenapa karya sastra itu belum menggunakan metode, teori, atau bentuk kajian yang lainnya? Selanjutnya ada catatan sejarah dan aliran dalam kritik sastra. Beberapa hasil pemikiran yang berkembang menjadi sebuah aliran dalam bentuk kritik sastra, tercatat dalam dokumen perkembangan ilmu sastra. Seperti halnya persepsi bahwasanya sejak tahun 20-an tugas ilmu sastra sering dianggap sebagai menafsirkan dan menilai karya sastra. Bahkan di Eropa bagian timur pun dikenal aliran dengan label formalisme dan strukturalisme yang memiliki perhatian baru mengutamakan sifat-sifat umum dalam kesusastraan. Bahkan di Eropa Barat pun berlanjut hingga di Amerika Serikat. Muncul aliran-aliran yang mengutamakan analisis, tafsiran, dan evaluasi pada karya sastra yang dinyatakan dengan pendekatan ergosentris. Aliran kritik sastra yang disebut dengan Merlin. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran kritik sastra Merlin. Peristiwa yang tercatat di negeri Belanda adalah catatan dalam majalah Merlin tahun 1962 hingga 1966, sama dengan nama seorang resi dari legenda Raja Arthur. Tercatat bahwa majalah tersebut menjadi terkenal karena adanya tafsiran puisi dan novel-novel. Belanda secara egosentrik yang tampak mewakili aliran kritik dengan pemusatan perhatian pada karya sastra itu sendiri. Menurutnya, Luxemburg 1989-51-61, kelompok ini tidak hanya banyak menaruh perhatian secara sistemik bagi komunikasi sastra dan diikuti dengan pendapat yang longgar. Penafsiran terhadap karya sastra didasarkan atas data yang terdapat di dalam karya sastra tertentu dan memiliki anggapan adanya otonomi dalam karya sastra. Hal tersebut bertitik tolak pada anggapan mereka mengenai situasi pembaca kala membaca karya sastra tertentu.
dan adanya anggapan bahwasanya ada yang digumuli oleh pembaca adalah apa yang terpampang di dalam karya sastra sebagai dasar dalam memberikan penilaian. Selanjutnya, sasaran kritikus dari aliran kritik sastra Merlin dalam sebuah persepsi adalah analisis kesastraan bertumbuh pada karya sastra, dan hasil analisis tersebut dapat ditunjukkan sebagai bentuk respon penilaian terhadap sebuah karya sastra tertentu. Apa yang ditemukan dalam karya sastra adalah apa yang akan menjadi objek penilaian dan dasar dalam memutuskan penilaian terhadap karya sastra tersebut. Alat atau tools yang digunakan dalam proses penghadiran penilaian beranjak dari kesatuan sastra, yaitu mengenai sejauh mana kerangka fiksional dipertahankan secara konsekuen, konsistensi dalam komposisi, gaya, dan psikologi, dengan anggapan bahwa psikologi bukan merupakan suatu yang secara psikologi masuk akal, melainkan apakah dalam perwatakan terdapat konsistensi yang menjadi hasil pemetaan. Selanjutnya, pada aliran Merlin ini, sebuah karya sastra didekati secara tepat apabila adanya penggunaan analisis dengan konsep metode struktural. Metode analisis tersebut secara definitif diartikan sebagai cara yang unik mengkaitkan segala aspek bentuk dan isi yang dapat saling dihubungkan serta memiliki keterhubungan. Beberapa pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa menurut penganut aliran Merlin, setiap bagian teks menduduki tempat dan harus menduduki atau memiliki kedudukan tertentu di dalam seluruh struktur karya sastra sehingga saling terkait secara logis, rasional, dan masuk akal. Prioritas dalam aliran Merlin adalah adanya proses pencarian sebuah penafsiran secara ilmiah pada karya sastra yang akan menghasilkan penilaian dengan dukungan dan penguatan. Aliran kritik sastra yang pertama yaitu New Criticism. Dalam aliran ini memiliki fokus kepada karya sastra, namun hanya satu saja yang difokuskan, yaitu puisi. Fokus tersebut muncul karena terdapat beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, dapat mengungkapkan situasi manusia dengan lebih sempurna. Yang kedua, puisi memiliki makna yang sering sulit dimengerti, sehingga harus membutuhkan nalar dan ilmu yang baik agar maknanya yang tersirat di dalam puisi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Dalam aliran ini memiliki pusatnya satu, yaitu hanya puisi, sehingga dalam penerapannya akan lebih maksimal karena fokusnya hanya satu karya sastra. Selanjutnya saya Rizal Nurofik akan mengulas mengenai novel kritik. Novel kritik berkembang dan sangat berpengaruh dalam diskusi mengenai sastra di Prancis pada tahun 1960-an. Tokoh utama novel kritik adalah Roland Barthes. Ia berpendapat bahwa 1. Kritik sastra di kalangan universitas hanya membuat ikhtisar-ikhtisar lalu membuat penilaian. Yang kedua, penulisan sejarah sastra secara naif dan kebetulan menemukan hubungan-hubungan tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terarah ataupun perhatikan kaitan-kaitan struktural. Para penganut novel kritik selalu ingin menunjukkan struktur-struktur. Dalam sebuah struktur terlihat tata susunan serta keberkaitan intern. Bagian-bagian baru memperoleh arti jika dipandang dari keseluruhan. Dan keseluruhan baru dapat dimengerti kalau kita memperhatikan bagian-bagiannya. Novel kritik menamakan diri strukturalistik. Yang terpenting dalam aliran ini adalah subjektivitas seorang kritikus memperlihatkan bahwa sebuah penafsiran bergantung pada pertanyaan yang diajukan mengenai teks yang bersangkutan. Saya Oliver Hayani akan mengulas mengenai pendekatan kritik sastra. Pendekatan dapat dipahami sebagai sudut pandang pilihan yang telah diputuskan untuk dipijak ketika proses analisis dilakukan. Ada 4 pendekatan dalam kritik sastra. Yang pertama, pendekatan mimetik, yaitu memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dunia kehidupan nyata. Yang kedua, ada pendekatan pragmatik, yaitu memandang makna karya sastra yang ditentukan oleh pembaca selaku penyambut karya sastra. Yang ketiga, ada pendekatan ekspresif, memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang yang bersangkutan. Kemudian yang keempat,
pendekatan objektif, yaitu memandang karya sastra sebagai dunia otonom yang dapat dilepaskan dari siapa pengarangnya dan lingkungan sosial pada zamannya, sehingga karya sastra dapat dianalisis berdasarkan strukturnya sendiri. Kemudian Wheelock 1990 mengungkapkan ada dua pendekatan dalam kritik sastra. Yang pertama ada pendekatan ekstrinsik dan yang kedua ada pendekatan intrinsik. Pendekatan ekstrinsik adalah sebuah pendekatan yang lebih menitikberatkan pada segi eksternal karya sastra. Hal tersebut berangkat dari pemikiran bahwa faktor sejarah, faktor lingkungan, serta kehidupan dapat dianggap ikut berperan dalam membentuk karya sastra. Jadi, sebuah karya sastra yang dianalisis dapat dihubungkan dengan biografi pengarang, psikologi pengarang, dan dengan masyarakat dalam pembahasannya. Kemudian pendekatan intrinsik. Deteksi adanya unsur intrinsik atau segala yang berada dalam dunia karya sastra adalah terdapatnya ragam tanda secara utuh pada sebuah karya sastra tertentu, terstruktur, memiliki fungsi, serta bersifat estetis. Nilai estetis akan muncul pada proses pengolahan struktur yang terdapat di dalam karya sastra. Material dalam karya sastra yang mendirikan bangunan sebuah cerita secara utuh akan tampak sebagai komponen inti. Jadi pendekatan intrinsik itu mengacu pada struktur. Misalnya karya sastra novel. Struktur yang membangun novel terdiri atas peristiwa, cerita, plot, tokoh dan penokohan, tema, alur, sudut pandang penceritaan, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk karya sastra lain misalnya puisi, yang menurut Pradopo dikenal adanya komposisi bunyi, irama, dan kata yang juga memiliki komponen pembangun yang serupa. Komposisi yang juga meliputi kosakata, diksi, bahasa kiasan, citraan, gaya bahasa, dan sarana retorika pada puisi.